Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu ya dalam pendalaman Alkitab. Kita sekarang sudah sampai di Matius 17 ayat 9 sampai 27. Seperti biasa kita akan baca dulu ayatnya dan saya minta Pak Ferry untuk membaca. Silakan. Makasih Pak. Matius 17 ayat 9 sampai 27. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Ayat 10. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Ayat 11. Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu." Ayat 12, "Aku berkata padamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Ayat 13, "Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis." Ayat 14, "Ketika mereka kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan berlutut di hadapannya." Ayat 15, katanya, "Tuhan, kasihanilah aku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air." Ayat 16, "Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Ayat 17, lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan yang sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ayat 18, Yesus menghadik dia, lalu keluar setan itu dari dia dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ayat 20, ia berkata pada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab sesungguhnya aku berkata padamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tidak akan ada yang mustahil bagimu." Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ayat 22, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Ayat 23, mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Murid-muridnya pun sedih sekali. Ayat 24, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham itu?" Ayat 25, jawabnya, "Tentu membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea atau pajak? Dari rakyat atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Kata Yesus padanya, "Jadi bebaslah rakyatnya." Ayat 27, tetapi semua kita tidak membuat mereka gusar. Pergilah memancing ke danau, tangkaplah ikan pertama yang kau pancing. Bukalah mulutnya, dan kau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Terima kasih Pak Ferry. Jadi kita membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya ya, yang kita tahu ada Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan sekarang judul dari pendalaman Alkitab kali ini adalah iman yang memindahkan gunung, iman yang memindahkan gunung. Ini juga sesuatu yang sering disampaikan oleh pembicara maupun guru-guru di mana iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Kita lihat dari ayat 9, Matius berkata, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Di sini, Bapak Ibu, yang namanya penglihatan itu bahasa aslinya orama. Orama itu artinya tontonan. Jadi penglihatan itu belum tentu berarti sesuatu yang tidak nyata.
Di sini penglihatan berarti sesuatu yang nyata. Jadi yang mereka lihat sendiri, yang mereka tonton. Ini dari kata orama yang sekarang kita kenal dalam kata diorama. Ya, jadi mereka melihat kalau diorama itu kan reka ulang dari peristiwa yang bisa kita saksikan. Kalau orama itu yang aslinya. Di sini Tuhan Yesus melarang para murid menceritakan apa yang mereka lihat. Kenapa? Karena orang bisa menyalahartikan pertemuan Yesus dengan Musa dan Elia itu sebagai tanda bahwa wah, saatnya sudah tiba ini untuk pembebasan bangsa Yahudi dari penjajahan. Karena mereka percaya Mesias itu adalah tokoh militer ya yang akan membebaskan Israel dari penjajahan. Jadi kalau Musa dan Elia datang, maka ini tandanya kita akan melakukan revolusi. Nah, ini sesuatu yang tidak sesuai dengan misi Yesus. Karena Yesus sendiri berfokus pada misi penebusannya melalui penderitaannya di kayu salib. Karena itulah dia mengatakan jangan diceritakan ya sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi kenyataannya para murid tidak paham apa sih maksud Yesus anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Para murid nggak paham. Kita lihat contohnya ya, kita lihat buktinya dari Markus. Markus 9 ayat 10 itu paralel dari perikop ini. Silakan Pak Ferry, Markus 9 ayat 10. Markus 9 ayat 10. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi mereka nggak paham, Bapak Ibu. Mereka pikir ini berkaitan dengan kebangkitan orang mati di akhir zaman. Itu kan pengharapan orang Yahudi, dibangkitkan di akhir zaman. Mereka mengira itu, mereka nggak mengira bahwa Yesus akan mati lalu dibangkitkan di saat mereka masih hidup. Jadi mereka nggak ngerti. Kemudian ayat 10, para murid-murid bertanya kepada Yesus, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jadi mereka nggak ngerti kalau Yesus itu mereka pikir baru akan bangkit di akhir zaman. Lah mereka barusan lihat Elia gitu kan. Dan kalau Yesus itu Mesias, seperti yang dinubuatkan oleh Maleaki, Maleaki 4 ayat 5 sampai 6 ini terkenal. Maleaki menubuatkan kedatangan Elia sebelum kedatangan Mesias. Loh, kan Elia itu harusnya tidak muncul di gunung seperti ini. Ini Elia, ini Musa gitu ya. Harusnya nggak begini. Harusnya Elia turun kepada bangsa Yahudi dan mengumumkan bahwa Mesias sudah tiba. Jadi mereka bingung nih. Elia kelihatan di atas gunung tadi, tapi tidak menjadi pendahulu Yesus. Kok bisa? Kalau gitu, yang tadi kita lihat itu apa bukan bukti bahwa eh, Elia harusnya turun dari gunung dan menyampaikan kepada bangsa Yahudi bahwa Mesias sudah tiba. Karena orang Yahudi berpikir Elia ini akan datang secara fisik. Tapi di ayat 11 dikatakan oleh Yesus, memang Elia datang dan akan memulihkan segala sesuatu. Jadi di sini Elia datang kata Yesus dan akan memulihkan segala sesuatu. Di terjemahan baru edisi 1 dikatakan Elia akan datang. Itu salah ya. Dalam bahasa aslinya present tense, bukan future tense. Jadi Elia datang, bukan Elia akan datang. Itu beda. Dan menandai awal pemulihan segala sesuatu. Baru mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus berbicara bukan soal Elia yang tadi mereka lihat. Kita lihat di ayat 12. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Jadi di sini tadi kita lihat bahwa orang Yahudi mengira Nabi Elia yang di perjanjian lama itu akan datang kembali secara fisik sebagai
pemimpin. Pendekatan mereka selalu militer. Elia akan datang sebagai pemimpin militer yang akan mendahului Mesias sebagai pemimpin militer yang akan memimpin revolusi dan mengenyahkan penjajah. Mereka pikir begitu. Tapi Yesus menjelaskan yang dimaksud dalam nubuat Maleakhi bukan kedatangan Elia secara pribadi, melainkan seorang nabi yang membawa roh Elia, yang mengumumkan pemulihan dan penghakiman melalui Mesias. Nah, kenapa mereka tahu Yohanes? Kalau di ayat 13 dikatakan, pada waktu itu mengertilah para murid bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Yohanes Pembaptis. Tapi di Yohanes 1 ayat 21, ini ada sesuatu yang menarik. Coba kita baca. Yohanes 1 ayat 21. Yohanes 1 ayat 21. Yohanes 1 ayat 21. Lalu mereka bertanya padanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Nah, ini Yohanes Pembaptis ya ditanya oleh orang-orang Yahudi. Siapa engkau? Elia? Dia jawab, bukan. Loh, kok seperti kontradiksi ya? Tadi di ayat 13 para murid mengerti bahwa yang dimaksud dengan Elia itu Yohanes Pembaptis. Dan juga di awal Injil dikatakan begitu. Tapi Yohanes Pembaptis sendiri waktu ditanya engkau Elia, bukan. Maksud Yohanes adalah Yohanes Pembaptis mengatakan dirinya itu bukan reinkarnasinya Elia. Kalau mereka orang Yahudi menganggap Elia akan datang secara fisik, lalu ternyata yang datang Yohanes, bisa jadi Yohanes ini reinkarnasi Elia, tapi Yohanes berkata bukan, bukan begitu. Lagi pula reinkarnasi itu tidak diterima ya oleh orang Yahudi. Itu adanya di agama Timur dan juga di pagan. Malaikat juga jelas sekali menyatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu pendahulu Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Jadi ini yang dimaksud. Lukas 1 ayat 17. Roh dan kuasa Elia. Gitu Yohanes. Silakan Pak Ferry. Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah ya Yohanes kan jelas ya dia akan membawa pemulihan segala sesuatu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Pendahulu Tuhan loh. Jadi Yesus di Lukas 1 ayat 17 sudah dipanggil Tuhan ya. Tapi di sini ya eh, kita lihat bahwa orang nggak percaya kepada Yohanes Pembaptis dan membunuhnya. Yaitu kita sudah pelajari di beberapa pertemuan yang lalu bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes Antipas. Nah, para murid mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini adalah tentang Yohanes karena Yesus sebelumnya juga pernah mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu Elia, itu di Matius 11 ayat 14. Jadi yang dilakukan Yesus di Matius 17 adalah mengingatkan mereka. Kenapa demikian? Ini penting. Yohanes dibunuh oleh orang-orang yang menolaknya. Demikian juga anak manusia akan menderita. Jadi Yesus sebentar lagi akan mengalami nasib yang sama dengan Yohanes. Jadi Yesus merasa sangat penting untuk menyampaikan ini. Kemudian mereka turun. Nah, mereka turun dari gunung dan apa yang terjadi? Kita lihat di 17 ayat 14. Ketika mereka kembali kepada orang banyak itu, datanglah seseorang kepada Yesus dan berlutut di hadapannya. Jadi di sini Yesus sudah turun dari Gunung Hermon dan di bawah ada orang banyak yang berkumpul. Ya, kita lihat ada orang banyak yang berkumpul dan ada seseorang yang berlutut di hadapannya. Ayat 15 saya bacakan dulu ya, ayat 15 sampai 16. Kata orang itu, "Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita, ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Di sini orang itu berkumpul karena
murid Yesus berusaha menyembuhkan seorang anak yang kejang-kejang. Jadi bahasa aslinya kurang tepat kalau dikatakan ayan. Ayan itu kita tahu bukan karena roh jahat, ya, bukan karena roh jahat. Jadi kalau ada orang sakit ayan jangan ditengging, itu bukan karena roh jahat. Tapi orang ini jelas karena roh jahat. Maka lebih tepat diterjemahkan kejang-kejang. Bahasa aslinya selinia zome, selinia zome. Dari kata selini. Selini itu artinya bulan. Jadi orang zaman dulu menganggap orang-orang yang kejang, termasuk sakit ayan juga ada kejangnya, itu dipengaruhi bulan. Mereka nganggap begitu. Orang Yahudi, orang Eropa menganggap begitu. Itulah sebabnya mereka menyebut orang gila itu lunatic. Lunatic itu dari kata luna. Luna artinya bulan. Jadi orang gila aja dipengaruhi bulan menurut mereka. Terus ayah anak itu berlutut. Yonipiteo, Yonipeteo, ya artinya berlutut, bukan menyembah. Dia cuma berlutut saja ya, kita lihat di sini. Kalau menyembah proskineo, kalau ini Yonipiteo. Dia memohon belas kasih dari Tuhan Yesus. Murid-murid nggak berhasil ya menyembuhkan anak ini. Dan ayah itu mendengar tentang Yesus dan kuasanya, jadi dia waktu Yesus membawa 3 orang murid ke atas Gunung Hermon, murid-murid yang lain itu berusaha menyembuhkan anak ini tapi gagal. Ayat 17, apa reaksi Yesus? Kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Agak lucu ya, Bapak Ibu. Karena yang tidak berhasil menyembuhkan itu kan para murid. Tapi Tuhan Yesus bukannya menegur murid-muridnya yang tidak berhasil menyembuhkan anak itu. Tapi Yesus menegur seluruh generasi Israel itu sebagai generasi yang tidak percaya dan sesat. Harusnya ditegur muridnya. Kenapa kamu nggak bisa menyembuhkan anak itu, gitu kan? Tapi enggak, Yesus malah menegur seluruh generasi Israel. Nah, apa artinya tidak percaya dan sesat? Tidak percaya dalam bahasa asli apistos. Apistos, pistos itu percaya, apistos tidak percaya. Artinya apa? Tidak menaruh iman mereka sepenuhnya kepada Yesus. Sesat atau diestramenos itu mempunyai pandangan yang terdistorsi. Ya, tentu tentang Yesus. Mungkin karena pengaruh para pemimpin Yahudi. Kata sesat itu artinya belok. Jadi jalan yang benar itu begini, dia belok. Nah, belok itu sesat. Diestramenos itu artinya belok. Orang-orang ini kan sudah melihat mujizat Yesus, apa yang bisa dilakukan oleh Yesus, tapi pandangan mereka terhadap Yesus salah, itu kata Yesus. Menurut kamu, aku ini siapa gitu loh, ya. Jadi mereka nggak punya pandangan yang benar terhadap Yesus dan tidak percaya kepada Yesus. Maka Yesus nggak sabar lagi. Yesus nggak sabar. Dia berkata, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Ini tentu menunjukkan bahwa dunia ini bukan rumahnya Yesus. Dia datang dari surga. Maka dia berkata, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Yesus sadar nih, dunia tidak akan berpaling sepenuhnya untuk mendukung dia. Jadi dia udah kehabisan kesabaran juga melihat dunia yang seperti itu. Lalu di ayat 18, Yesus menghardik dia, lalu keluarlah setan itu dari dia, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ya, di sini Tuhan Yesus bukannya mengusir setan itu, tetapi menegur. Menegur, bahasa aslinya epitimao, epitimao. Kalau Yesus menegur setan, berarti penyakit kejang-kejang tadi itu karena setan, bukan karena sarafnya bermasalah, bukan, atau bukan karena salah makan, kelaparan, bukan, atau gizi buruk, bukan juga, tapi memang ada roh jahat di dalamnya. Nah, epitimao itu berarti 2 hal. Yang pertama, Yesus memarahi setan itu karena sudah menyakiti anak itu. Yang kedua, memerintahkan setan itu keluar.
Dan ini tercatat dalam Markus. Jadi kalau Markus menulis apa yang dikatakan Yesus itu. Yesus berkata di Markus 9 ayat 25, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli." Ya, kalau di Markus dikatakan anak itu juga bisu dan tuli gitu ya. "Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Jadi Yesus mengusir tetapi memarahi, menegur jadinya. Ya, bukan cuma, "Hei kau pergi." Enggak. Tetapi Yesus berkata, jangan merasukinya lagi. Ya, jadi saudara kita lihat di sini anak ini kejang-kejang itu ternyata disebabkan oleh roh jahat. Kita harus fair, tidak semua penyakit diakibatkan oleh roh jahat. Memang ada. Tapi perlakuannya beda kalau memang penyakit itu disebabkan oleh roh jahat. Kalau Yesus mau disebabkan oleh roh jahat atau tidak, dia bisa menyembuhkannya. Karena penyembuhan Yesus itu penyembuhan total, tubuh, jiwa, roh. Bukan cuma tubuhnya saja, bukan cuma rohnya saja, dia total bisa menyembuhkan karena kuasanya. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tulis di kolom chat ya, nanti kita akan bahas. Jadi sebelum lupa, boleh langsung ditulis. Di ayat 19 dikatakan, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Nah, kok kami nggak bisa sih Tuhan? Ya, apa kata Yesus? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Setelah orang banyak pergi, para murid bertanya kepada Yesus tentang hal ini. Jadi ini udah situasi pribadi lagi ya, tidak di depan umum. Mereka bertanya kepada Yesus secara pribadi. Yesus berkata, para murid tidak bisa mengusir setan karena kurang percaya. Perhatikan ya, kurang percaya. Bahasa aslinya oligopistos. Kurang percaya. Kalau orang-orang yang tadi disebut apistos, tidak percaya. Ya, otomatis ini artinya masih lebih baik sedikit dibandingkan orang-orang yang di luar tadi. Ya, ini kurang percaya. Kenapa kurang percaya? Para murid masih punya iman kepada Yesus sebagai Mesias, tapi kurang. Kurang ini bukan artinya kurang besar, tapi tidak efektif. Imannya tidak efektif, saudara. Apa artinya tidak efektif? Para murid tidak mengandalkan kuasa Yesus dalam mengusir setan itu. Tetapi mungkin para murid itu mengandalkan kemampuannya sendiri. Ya, di depan orang banyak itu mereka ingin menerima pujian dari orang banyak. Karena Tuhan Yesus kan memang pernah mengimpartasikan kuasa kepada mereka. Jadi mereka ingin show, saya juga pengikut Yesus, saya bisa mengusir setan. Saya yakin, saya percaya, imannya besar, besar, tapi arahnya salah. Arahnya kepada kemampuan sendiri. Pede sekali mereka, tapi pedenya terhadap kemampuan sendiri. Dan kedua, mungkin mereka melakukan itu di luar kehendak Bapa, bukan kehendak Bapa tapi kehendak dia sendiri. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajar bahwa iman yang efektif itu adalah iman sebesar biji sesawi. Nah, ini biji sesawi itu kecil ya, saudara. Kita sudah mengetahui bahwa biji sesawi itu melambangkan sesuatu yang sangat kecil, tetapi bukan biji terkecil di dunia. Biji sesawi itu biji terkecil yang dikenal di Palestina. Ini biji sesawi. Kita udah pernah lihat sebelumnya ya di perumpamaan tentang pohon sesawi. Ini biji sesawi kecil sekali dibandingkan beras. Dan biji sesawi ini dipakai untuk membuat saus monster atau mustard. Ya, rasanya enak kalau dipakai untuk bumbu hotdog gitu ya. Itu bahannya biji sesawi. Nah, iman yang efektif bukan iman yang besar, intinya begitu. Tapi iman yang ada, iman yang kecil tapi ada.
Bukan iman yang besar. Mereka punya iman yang besar kok. Mereka pede itu iman yang besar. Tapi itu nggak efektif. Iman yang kecil dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan, kata Yesus. Memindahkan gunung saja bisa. Masalahnya, para murid menganggap iman mereka besar sehingga dapat melakukan mujizat. Padahal tidak efektif. Kenapa? Fokusnya salah. Nah, kita lihat kenapa fokusnya salah. Iman yang tidak efektif seperti yang disampaikan oleh para murid itu mempertimbangkan kuantitas. Artinya mereka percaya kalau iman kita besar, kita makin mampu melakukan hal-hal yang besar. Tapi iman yang efektif mempertimbangkan kualitas. Jadi kalau kita yakin bahwa jika Allah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, itu pasti dapat dilakukan dengan kuasa Allah, bukan kuasa kita. Kalau Allah memerintahkan itu pasti akan bisa dilakukan. Itu efektif, bukan ya kita percaya sebesar mungkin, bukan. Lalu dasarnya iman yang tidak efektif itu keinginan kita sendiri. Tapi kalau iman yang efektif dasarnya adalah kehendak Allah. Firman Allah, perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan itu pasti bisa terjadi. Kalau Allah mengatakan dalam firman-Nya itu pasti akan terjadi. Lalu iman yang tidak efektif mau sebesar apapun mengandalkan kemampuan sendiri. Tapi iman yang efektif sekecil apapun tapi mengandalkan kuasa Allah itu bisa terjadi. Ya. Lalu apa artinya memindahkan gunung, Bapak Ibu? Memindahkan gunung itu jangan dipahami secara harfiah. Yesus itu baru turun dari Gunung Hermon. Gunung Hermon itu gunung tertinggi di Israel. Jadi waktu Yesus berkata, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, Hermon, gunung ini tuh bisa pindah. Nah, jangan dipahami secara harfiah ya. Buktinya nggak ada orang bisa memindahkan gunung dengan beriman sampai sekarang. Gunung yang fisik. Jangan dipahami secara harfiah. Ini adalah hiperbola untuk mengatakan suatu penghalang yang dipandang mustahil untuk disingkirkan. Itu bahasa para rabi. Ya, bahasa para rabi untuk mengatakan ada penghalang, kendala, tembok yang kayaknya mustahil untuk disingkirkan. Tapi dengan iman sebesar biji sesawi saja, asal itu diarahkan kepada yang benar, maka penghalang itu bisa diangkat. Kita lihat contohnya dalam Talmud. Ini buktinya bahwa ini adalah bahasa para rabi. Ya. Ketika seorang melihat Reish Lakish mempelajari Taurat di Beit Hamidrash, itu seperti dia sedang mengangkat gunung-gunung dan menumbuknya bersama, itu katanya. Apa maksudnya? Ini Talmud Sanhedrin ya. Maksudnya Reish Lakish itu punya kemampuan dan pengetahuan yang luar biasa sehingga dia mampu memenangkan perdebatan yang sangat sulit dengan mengangkat hal-hal sulit yang menghalangi penafsiran. Jadi karena dia punya pemahaman dan pengetahuan yang luar biasa, segala hal yang menghalangi itu bisa diangkat. Itulah artinya memindahkan gunung. Penghalang bisa diangkat, dihilangkan, disingkirkan. Jadi jangan kita berpikir gunung beneran gitu ya. Gunung itu penghalang maksudnya. Maka di ayat 20 harusnya kita memahaminya seperti ini. Iman yang memindahkan gunung itu apa, Bapak Ibu? Jika Allah menghendakinya, maka penghalang-penghalang yang dipandang mustahil untuk disingkirkan dapat disingkirkan dengan kuasa Allah. Segala penghalang itu bisa disingkirkan. Iman yang benar itu adalah iman yang efektif. Itu syaratnya kalau kita mau memindahkan gunung, syaratnya imannya efektif, bukan imannya besar. Gunung itu penghalang. Tadi sekali lagi para rabi mengatakan gunung itu penghalang. Penghalang terjadinya kuasa Allah. Ya, seperti hal-hal yang menghalangi pelayanan Tuhan Yesus. Nah, coba kita lihat Yesaya 40 ayat 3 sampai 4. Yesaya 40 ayat 3 sampai 4. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ayat 4.
Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Baik, ayat 3 itu menunjuk kepada siapa Bapak Ibu? Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan. Itu Yohanes Pembaptis, ingat nggak? Itu Yohanes Pembaptis. Tapi Yohanes Pembaptis itu harus menyingkirkan gunung-gunung dulu. Makanya dikatakan ratakan tanah bergelombang, itu dari sini tuh ya. Tapi kalau lengkapnya, gunung itu harus diratakan. Gunung harus diratakan. Kenapa? Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu Yesus harus menyingkirkan penghalang-penghalang terjadinya kuasa Allah. Karena itu menghalangi pelayanan Tuhan Yesus. Orang-orang Yahudi itu harus disiapkan dulu hatinya supaya bisa menerima Yesus. Penghalangnya harus dicabut sama Yohanes. Apa itu penghalang? Ya, tadi kan dikatakan gunung harus diratakan. Artinya penghalang-penghalang ini adalah kesalehan agamawi. Orang Yahudi itu kan saleh, merasa dirinya baik, nggak butuh juru selamat. Nah, itu kesalehan agamawi itu harus dicabut. Kebanggaan mereka sebagai bangsa Yahudi, umat pilihan Tuhan, munafik lagi, sombong lagi, pandangan yang keliru lagi tentang Mesias dan Tuhan. Kalau mereka tidak bisa melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, nah itu kan kesalahan pandangan yang harus dicabut oleh Yesus, oleh Yohanes, supaya mereka bisa melihat bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Dengan kata lain, kita masih lihat ya, ini masih satu pasal dengan apa yang dikatakan Yesus tentang Yohanes Pembaptis sebagai Elia. Jadi siapa yang punya iman yang dapat memindahkan gunung? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita mau punya iman yang efektif, harus seperti Yohanes Pembaptis gitu. Jadi iman itu bukannya yang benar tuh yang besar. Iman yang besar, pede, keyakinan yang besar. Kalau fokusnya salah, nggak efektif untuk pekerjaan Tuhan. Keyakinan kita, kepedean kita akan kemampuan sendiri itu tidak efektif. Para murid aja gagal. Keyakinan untuk menyelamatkan diri sendiri seperti orang Yahudi, gagal. Mau sebesar apapun itu gagal. Tapi iman sekecil apapun kalau diarahkan kepada Yesus yang benar, itu efektif. Jadi jangan sampai kita punya iman yang nggak efektif. Sebesar apapun. Saya baik, saya pasti selamat. Nggak efektif, saudara. Kalau iman yang efektif itu, aduh Tuhan, saya tidak layak. Saya butuh keselamatan dari Tuhan Yesus. Saya hanya percaya kepadamu. Itu efektif. Kalau kita percaya seperti orang-orang Yahudi yang salah bahwa Tuhan itu hanya Bapa sendiri, ya monoteisme kaku, itu nggak efektif karena itu akan membuat kita tidak butuh Yesus. Jadi kita harus punya arah yang benar. Nah, saudara, ayat 21 itu dalam bahasa Indonesia di dalam tanda kurung ya. Itu memang tambahan, saudara. Itu tidak ada di manuskrip bahasa Yunani yang terbaik. Jadi itu ayat itu aslinya nggak ada. Ya, jenis ini tidak dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa, itu nggak bisa. Itu sebetulnya aslinya tidak ada. Tapi kenapa ini diambil? Kenapa ini ditambahkan? Itu sebetulnya disalin dari Markus 9 ayat 29. Markus 9 ayat 29 itu ada ayat itu, tapi di Matius aslinya nggak ada. Ya, meskipun ini paralel. Dan kalau kita anggap ayat ini ada, itu artinya adalah kita itu harus berpuasa, merendahkan diri dan berfokus kepada Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Ya, jadi kita nggak boleh mengandalkan diri sendiri, harus merendahkan diri dengan berdoa dan berpuasa. Itu iman yang efektif. Baik. Lalu tuh apa yang selanjutnya dikatakan Yesus di ayat 22? Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Murid-muridnya pun sedih sekali. Di sini Tuhan Yesus kembali ke wilayah Galilea, setelah sebelumnya dia dari
Kaisarea Filipi, lalu turun ke Gunung Hermon, sekarang sudah kembali ke Galilea. Sesudah ini Yesus akan ke Yerusalem untuk terakhir kalinya. Ini adalah pemberitahuan kedua bahwa Yesus akan menderita. Pemberitahuan pertama itu saat Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias dan anak Allah yang hidup di Kaisarea Filipi. Tapi Yesus menambahkan informasi bahwa dia akan dikhianati orang, dikatakan dia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Jadi ada yang mengkhianati dia. Kalau pemberitahuan pertama tidak ada. Nah, para murid dikatakan sangat sedih mendengar apa yang dikatakan Yesus. Tapi mereka belum tahu bahwa yang mengkhianati Yesus itu salah satu di antara mereka. Dan mereka sesudah itu akan kocar-kacir waktu Yesus ditangkap dan disalibkan. Mereka akan lebih sedih lagi pada saat itu. Ya, mereka saat ini belum tahu. Ayat 24 ini menarik. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, udah sangat Galilea ini ya. Datanglah pemungut pajak Bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak sebesar 2 dirham itu?" Di sini, saudara, eh, hukum Taurat dalam Keluaran 30 ayat 11 sampai 16 mengatur hukum tentang pajak tahunan untuk mendukung Bait Allah. Coba kita baca Keluaran 30 ayat 13 saja, ayat 13 saja ya. Perikop. Sebetulnya hukum ini dari ayat 11 sampai 16, kita baca hanya ayat 13 saja. Coba Pak Ferry, silakan. Keluaran 30 ayat 13. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah sikal ditimbang menurut sikal kudus. Sikal ini 20 gera beratnya. Setengah sikal itu persembahan khusus kepada Tuhan. Ya, ini persembahan untuk mendukung Bait Allah. Dan kalau di ayat 14-nya dikatakan semua orang berumur 20 tahun ke atas harus membayar. Itu setiap tahun. Setengah sikal di zaman Yesus itu setara dengan 2 dirham Yunani. Kalau dalam bahasa Yunaninya di drachma. Tapi ini contohnya ya, ini koin dirham di drachma itu seperti ini, koin dirham Yunani. Tapi orang Yahudi susah mendapatkan koin 2 dirham. Jadi mereka biasanya akan menggunakan 2 dinar Romawi. Dinar itu mata uang Romawi ya, denarius. Kalau dirham mata uang Yunani, drachma bahasa aslinya. Pajak 2 dirham ini dipungut oleh pemungut pajak Bait Allah dari Yerusalem. Jadi bukan pemungut cukai. Bukan pemungut cukai yang biasanya ada di Kapernaum seperti Matius, bukan itu. Ini orang Yahudi dari Yerusalem. Kalau mereka bertanya kepada Petrus tadi, gurumu emangnya nggak bayar ya pajak sebesar 2 dirham itu? Itu artinya mereka berusaha menuduh Yesus tidak setia kepada Bait Allah. Dan kenapa mereka tidak langsung tanya kepada Yesus, mereka tanyanya kepada Petrus? Zaman itu biasa, saudara. Kalau ada orang mau bertanya kepada rabi terkenal, itu pasti tanyanya kepada muridnya dulu, tidak langsung kepada sang rabi. Dulu juga begitu ya, di Matius kita pernah lihat orang-orang itu bertanyanya kepada murid dulu, belum kepada rabi, karena rabinya rabi terkenal. Gitu. Nah, di ayat 25, jawab Petrus, tentu membayar. Oh, tentu membayar ya, tentu membayar karena Petrus tahu Yesus itu setia terhadap hukum Taurat. Lalu ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan. Oh, rupanya Yesus mendengar apa yang dibicarakan di luar. Apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea atau pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Di sini Yesus malah bertanya ke pendapat Petrus, maaf, di sini bukan pendapat Yesus, pendapat Petrus tentang pajak. Bahasa Indonesia tidak tepat terjemahannya. Bahkan TB2 pun tidak tepat. Terjemahan baru edisi 2 tidak tepat terjemahannya di sini ya. Bahasa Inggris lebih baik. Karena dalam bahasa aslinya dikatakan Yesus itu berkata begini, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea atau pajak?
dari anak-anaknya atau dari orang lain, bukan dari rakyatnya. Jadi raja-raja ini memungut pajak itu dari anaknya. Bahasa aslinya yi, yi itu artinya anak. Atau dari orang lain, artinya rakyat yang bukan anaknya. Jadi ada nggak sih raja dunia yang memungut pajak dari pangeran-pangeran, kata Yesus tuh begitu. Atau dari rakyat jelata. Nah, Petrus ngerti di sini. Jawab Petrus dari orang asing, bukan orang asing. Maksudnya Petrus dari rakyatnya, rakyat yang bukan anak raja, maksudnya begitu. Ya, Petrus menjawab raja itu memungut pajak dari rakyat, bukan dari anak raja. Wajar dong, mana ada anak raja bayar pajak. Maka Yesus berkata di ayat 26, kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah anaknya. Jadi paham ya saudara ya, kalau kita baca bahasa Indonesia ini ayat ini ngaco. Saya ulangi ya, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea atau pajak? Dari anaknya atau dari orang lain? Jawab Petrus, dari orang lain. Kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah anaknya. Yesus ini anak, bukan rakyat. Ya, jadi Yesus mengatakan gini loh, Yesus ini anak Bapa. Bapa itu raja, aku tuh anaknya. Dan bait Allah itu adalah rumah Bapa. Jadi kalau kalau bait Allah mau memungut pajak, harusnya jangan kepada anak Bapa. Saya anak Bapa. Ngapain mungut pajak dari aku? Aku anak loh. Aku pangeran. Ya, harusnya mungut pajak sama rakyat. Dan di sini Yesus juga berkata setelah Yesus menggenapi hukum Taurat dengan mengorbankan dirinya, semua orang percaya juga jadi anak. Jadi anak. Jadi selain bait Allah tidak dibutuhkan, orang-orang Yahudi nggak berhak memungut pajak bait Allah kepada pengikut Yesus. Karena Petrus dan murid-murid dan kita semua anak-anak Allah. Loh kita anak. Ngapain mungut pajak dari anak raja? Nggak bisa. Kita harusnya bebas, kata Tuhan Yesus. Ya. Tapi di ayat 27 kata Yesus, tetapi supaya kita tidak membuat mereka gusar, pergilah memancing ke danau, tangkaplah ingat ikan pertama yang kau pancing, bukalah mulutnya dan engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagimu dan bagiku juga. Di sini saudara, Tuhan Yesus memutuskan untuk tidak menjadi batu sandungan. Jadi udahlah bayar aja lah, bayar saja. Ya, padahal saya anak raja, nggak perlu. Kamu juga anak, nggak perlu. Tapi ya udah supaya nggak jadi batu sandungan, bayar. Biasanya Petrus pakai jala ya kalau menangkap ikan. Tapi kali ini Yesus menyuruh memancing, memancing. Dan ikan pertama yang kamu tangkap, lihat dibuka mulutnya. Nah, di sini orang-orang Yahudi meyakini bahwa ikan yang ditangkap Pak Petrus itu adalah ikan nila. Jadi ini nih, kalau di sana sering disebut Saint Peter's fish, ya, ikan Petrus itu ikan nila, saudara. Di sini juga banyak, ya. Ini saudaranya Mujair, di sini juga banyak. Itu ikan yang ditangkap Petrus katanya, ya. Nanti kalau Bapak Ibu ke Israel makan ikan ini digoreng, cuma pakai garam, merica dan jeruk jeruk lemon, nggak pakai sambal ya, nggak ada sambal di sana. Jadi rasanya kayak begitulah, ya itu ikan Petrus. Kata Yesus nanti di mulutnya akan ada koin 1 statir. 1 statir itu 4 dirham. Nah bayarin deh ya buat kamu, buat aku gitu. Oke, jadi aplikasi dari apa yang kita pelajari di sini apa, saudara? Iman yang benar itu harus difokuskan kepada Yesus. Itu yang harus kita perhatikan. Fokus iman itu kepada Yesus. Kenapa Yesus berkata orang Israel itu nggak percaya apistos? Mereka percaya Yahweh loh. Mereka percaya loh. Tapi Yesus bilang mereka nggak percaya. Karena mereka tidak percaya Yesus. Jadi percuma orang percaya Yahweh tapi tidak percaya Yesus. Itu tidak efektif kata Yesus. Hati-hati ya. Karena Yesus tuh Yahweh sendiri gitu. Tapi kalau orang nggak percaya bahwa Yesus tuh Yahweh, itu nggak efektif. Mau apapun nggak efektif.
Murid-murid percaya Yesus, tapi tidak kurang percaya. Karena mereka percaya Yesus, tapi mengandalkan diri sendiri. Kurang, jadi tidak efektif. Maka yang penting bukan besarnya iman, saudara, melainkan kualitasnya. Karena iman sekecil apapun jika diarahkan kepada Yesus sesuai dengan kehendak Allah dapat melakukan hal-hal yang besar. Karena Allah bekerja melalui manusia. Allah itu bekerja melalui manusia, melalui saudara dan saya. Dia nggak langsung membuat segala hal ini seperti apa yang dia kehendaki gitu ya. Jadi memang Allah itu mau menggunakan kita untuk mencapai apa yang diinginkannya ya. Jadi saudara ingat ya, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Yang kedua dari apa yang dilakukan oleh Petrus memancing ini, dan Tuhan Yesus berkata, aku itu bebas dari pajak ya, aku anak Bapa, bebas dari pajak. Kita lihat bahwa Yesus itu tidak berkewajiban membayar pajak bait Allah, tapi dia tetap melakukannya agar tidak membuat pemungut pajaknya berdosa gitu ya. Jadi supaya nggak jadi batu sandungan, dah kita bayar aja. Jadi kebebasan Yesus bukanlah untuk melakukan apa yang dikehendakinya, melainkan dia juga bebas untuk berkorban demi kepentingan orang lain. Ini kebebasan yang penting ya. Jadi kita bebas untuk mengorbankan diri kita untuk orang lain. Kekristenan bukan soal menuntut hak ya, bukan menuntut hak kita. Oh, saya berhak dihormati, saya berhak diberkati, bukan itu. Tapi kekristenan adalah bebas melepaskan haknya demi kepentingan orang lain. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Martin Luther berkata begini, seorang Kristen adalah tuan yang paling bebas bagi semua dan tidak tunduk kepada semua. Tapi seorang Kristen adalah hamba yang paling patuh bagi semua dan tunduk kepada semua. Ini paradoks. Jadi harusnya kita ini bebas, tapi kita memilih untuk menghamba. Jadi kita bebas, tapi kita memilih berkorban demi kepentingan orang lain. Wah, itu tanda kasih yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, itu yang saya sampaikan. Kita masuk ke tanya jawab. Silakan, Pak Ferry. Thank you, Pak Mak. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan mengenai Matius 17 ini? Sudah ada di chat ya, ini ada ya. Oke, dari Pak Juli Santoso, berjalannya waktu penafsiran Matius 17 ayat 20 pasti berubah atau berkembang sepanjang sejarah gereja. Dan sampai saat ini kira-kira apa pemahaman implikasi yang tepat? Oke, thank you Pak Juli Santoso. Ya, kalau tadi kan yang saya sampaikan bahwa apa yang dikatakan dengan gunung itu adalah penghambat atau segala sesuatu yang menghambat terjadinya rencana Tuhan. Ya, jadi itu yang hal-hal yang menghalangi atau menghambat kita. Semestinya kita juga tetap memandang hal itu. Jadi kalau kalau kita aplikasikan di hari ini, jika Tuhan sudah memerintahkan kita untuk bertindak melakukan sesuatu, ya, maka kalau kita punya iman kecil aja, yang penting ada, tetapi iman itu kita tujukan kepada Tuhan Yesus dan juga kepada kuasanya, maka itu akan terjadi. Segala penghalang, penghambat itu akan terangkat, gitu. Ya, akan terangkat. Misalnya Tuhan menginginkan kita untuk melakukan suatu pelayanan misi lah di daerah mana. Kalau itu betul dari Tuhan, maka segala hal yang menghalangi kita itu akan terangkat kalau kita bertindak. Jadi imannya itu adalah pada saat kita bertindak, hal-hal yang menghalangi kita itu akan disingkirkan. Itu gunung-gunungnya dipindahkan. Tapi masalahnya kadang-kadang gunungnya nggak pindah gitu ya. Nah, kalau gunungnya nggak pindah, itu berarti apa yang terjadi mungkin seperti yang dialami oleh para murid. Ya, kok penghalangnya nggak ada? Oh, mungkin itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan punya kehendak lain. Para murid buktinya nggak bisa menyembuhkan anak itu dan Tuhan Yesus mengatakan iman kamu nggak efektif. Ya, iman kamu nggak efektif karena kamu melakukan itu bukan kehendakku dan kamu juga menyatakan menaruh iman kamu pada dirimu sendiri.
Ya, dalam hal ini apa yang harus kita lakukan? Kalau gunungnya nggak pindah, tetap percaya. Udah gitu aja. Ya saya pernah dengar dari almarhum Pak Bigman Sirait gitu ya. Jadi iman yang benar itu adalah iman yang tetap percaya sekalipun gunungnya tidak pindah. Nah itu benar. Ya jadi jangan kecewa. Kalaupun gunungnya tidak pindah, kita tetap percaya. Ya kita tahu bahwa ini bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, maka segala penghalang itu pasti akan diangkat. Kita mau melakukan pelayanan, suatu pelayanan, ya, pelayanan baru, mungkin perintisan jemaat, misalnya gitu. Kalau itu kehendak Tuhan, maka penghalang-penghalang akan diangkat. Yang penting kita bertindak aja. Kalau kita takut, kita nggak percaya, itulah jadi hasilnya tidak efektif. Atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan kekuatan Tuhan. Jadi hasilnya nggak efektif. Ya, jadi berserahlah kepada Tuhan dan jangan mengandalkan diri kita sendiri. Begitu ya Pak Juli ya. Pak Mak, Ya, silakan Pak Ferry. Pak Mak tadi bilang kan kalau yang tadi Pak Mak jelaskan, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan maka gunung-gunung itu akan disingkirkan. Iya. Eh, Terkadang saya merasa di saat gunung-gunung disingkirkan pun di ujungnya kita menemukan masalah. Itu gimana tuh Pak? Oke, jadi waktu kita melakukan sesuatu, maka Diperlancar, tapi ujungnya kayaknya lancar. Oke, ya itu adalah suatu ini lagi ya, berarti kita menghadapi ujian gitu ya, menghadapi ujian. Kita kalau iblis itu pencobaan, tapi kalau itu dari Tuhan kan ujian gitu ya. Ya, kalau itu terjadi, ya kita harus tanya Tuhan sebetulnya. Ya, jadi jangan kita mengandalkan apa yang kemampuan kita mengandalkan kebolehan kita seperti para murid gitu ya. Tapi kita mengandalkan Tuhan aja. Ini memang arahnya kalau saya lihat, ini arahnya lebih sering bukan kepada kepentingan kita sih, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan Tuhan. Jadi seperti tadi kan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius 17 ini kan sebetulnya tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang bisa memindahkan gunung gitu. Karena dia jadi pendahulu Yesus. Nah, kita juga harusnya begitu gitu. Tapi kan ini kan hubungannya dengan pelayanan ya. Jadi bukan dengan kepentingan kita sendiri. Meskipun tidak mustahil juga gitu loh. Itu juga bisa. Tetapi ya kita harus berserah kepada kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menginginkannya, maka terjadi gitu aja. Ya jadi ya kalau 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 ada kendala lagi di tengah sesudah itu tetap berserah aja, tetap berserah, tetap percaya, cari kehendak Tuhan. Ya, kalau perlu tadi kan di ayat 21 berdoa dan berpuasa itu maksudnya supaya kita merendahkan diri, jangan mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita cari kehendak Tuhan, ya, maka itu akan terjadi gitu. Kadang-kadang kita terlalu pusing di kepala kita sih itu ya. Ya, memang saya juga punya kelemahan itu sejujurnya gitu loh ya. Jadi saya pun bisa dalam hal-hal tertentu mengandalkan eh, diri saya sendiri gitu ya. Dan itu memang harus kita buang, kita harus singkirkan supaya iman kita benar-benar efektif. Thank you Pak Mak. Mm. Tapi kalau orang salah ngerti jadi seolah-olah hmm, kita manusia, kalau yang kita manusia kan harusnya dididik dalam segala peristiwa. Kita harusnya Mm. lebih tough dalam setiap langkah. Ya. Kalau kita maju selangkah kayak ketemu masalah, oh ini ada masalah nih, ini kayak bukan kehendak Tuhan, kita mundur. Kan nggak jadi tough kayaknya. Betul Kayak kalau bertentangan dengan dunia jadi Pak. ya itu kan benar tadi kan masalahnya itu kan tadi yang saya bilang itu kan ujian. Ya, ujian kalau ujian itu diinginkan oleh Tuhan memang itu buat bikin kita tough. Ya, jadi sesudah diperlancar gitu ternyata ada ujian. Ya itu supaya kita tough, betul. Ya, supaya kita tough dan kita ngerti, oh ini untuk eh, kebaikan saya sendiri sebetulnya loh.
Ya, maka ya tetap percaya aja sebetulnya. Jangan dalam apapun yang terjadi ya kita jangan kecewa. Pasti ada rencana Tuhan di baliknya. Oke, thank you Pak Mak. Bapak Ibu ada lagi yang ingin tanyakan? Ada, saya mau tanya dong, Oh ya silakan, Pak Pak Mat. Pur. Ya, Pak Mat. Itu yang tadi ada ayat satu dalam kurung 21 itu. Itu kata Pak Mat tadi bukan firman Tuhan gitu ya. Iya itu ayat Jadi itu betul siapa betul. yang nulis itu? Oke, thank you Pak Pur. Ya, jadi apa yang ada di ayat 21 itu bukan itu tidak ada di teks aslinya, tetapi di teks-teks kemudian ya karena kan orang-orang Kristen menyalin kitab Matius ini dengan cara manual. Jadi mereka salin, salin, salin. Karena ini perikop ini kan paralel dengan Markus 9. Di Markus 9 itu ada kata itu, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, mereka tambahin dan berpuasa. Jadi ini tambahan. Di manuskrip yang lebih muda ada, tapi di manuskrip yang tertua itu nggak ada. Jadi kita simpulkan bahwa ini ditambahin belakangan. Makanya di Alkitab kita dikurung, ya. Bahkan di beberapa versi Alkitab ayat 21 ini nggak ada sama sekali. Jadi memang harus diakui ini tambahan mungkin beberapa ratus tahun kemudian baru muncul. Hmm. Oke, oke, thank you Pak Mat. Mhm. Oke, dari David, ya, Koma, kalau ada sesuatu yang kesannya seperti berjalan lancar dan dipermudah, apakah itu sesuai kehendak Tuhan? Dan kalau ada sesuatu yang kesannya dipersulit dan menemui banyak halangan, apakah berarti itu bukan kehendak Tuhan? Nah, coba kita lihatnya begini, begini ya. Kita lihatnya itu kita harus mengetahui dulu kehendak Tuhannya apa. Jadi kehendak Tuhannya kita ketahui dulu, bukannya oh kalau nggak ada halangan itu kehendak Tuhan, kalau ada halangan itu kehendak Tuhan. Bukan. Kita tahu dulu kehendak Tuhannya. Pada saat kita tahu kehendak Tuhan, sekalipun kelihatannya banyak penghalang, bertindak aja, bertindak aja gitu loh, ya bertindak saja dan nanti kita lihat dengan tindakan kita itu gunung-gunung itu diangkat. Jadi gunung itu banyak justru harusnya. Karena iman yang benar memindahkan gunung. Jadi bukannya nggak ada gunung, gunungnya ada. Tetapi ketika kita bertindak, tindakannya apa? Ya itu kita nggak tahu ya, bisa bermacam-macam. Sebagai contoh ya, kalau kita melihat ada halangan di sana dalam pelayanan kita, tetapi kita tetap maju karena kita tahu itu kehendak Tuhan. Nah, itu gunung itu akan terangkat dengan cara yang mungkin kita nggak kira gitu, ya. Tapi kan perhatikan di sini kan kata Tuhan Yesus, kamu berkata loh kepada gunung ini. Jadi kamu bertindak, bukannya kita diam aja lalu Tuhan yang angkat gunungnya enggak. Kita bertindak dengan tindakan kita yang beriman, gunung itu diangkat. Ya, jadi pendekatannya haruslah kita paham dulu kehendak Tuhannya apa. Ya, paham dulu. Jadi kalau ada halangan, kalau itu kehendak Tuhan, lakukan aja, bertindak aja nanti halangannya bisa disingkirkan dengan iman tentunya, dengan tindakan kita. Iman buat orang Yahudi selalu ada tindakannya, bukan cuma percaya seperti sihir hilang sendiri enggak. Kita tetap bertindak. Tapi kalau itu iman yang ditujukan kepada kehendak Tuhan yang benar, itu akan terjadi gitu. Ya, jadi fokusnya ke kehendak Tuhannya dulu ya, David ya. Oke. Pak Mak, sorry, Ayo, mau share Pak Daniel. Yuk. ya Pak. Ya, tadi kan Bapak bilang kalau apa kita yakin itu kehendak Tuhan berarti kita jalan. Nah, cuman memang seringkali ini pengalaman pribadi ya Pak, sharing. Jujur saya juga kadang nggak bisa mengerti kehendak Tuhannya apa itu di depan. Iya. Seringkali yang saya lakukan jadinya ya saya jalan aja dulu. Saya anggap kalau memang ini bisa terlaksana, ya berarti ini kehendak Tuhan. Tapi kalau ternyata mentok, ya berarti saya anggap Tuhan tidak mengendaki. Bagaimana Pak dengan pola pikir saya semacam itu Pak? Ya. Oke, thank you Pak Daniel. Ya, ini ya memang nggak salah juga begitu ya, karena ya kita kan hidup selalu dengan berbagai dinamika gitu ya. Em, tetapi memang penting gitu buat kita untuk menilai ini tuh kehendak Tuhan atau tidak.
ya, kehendak Tuhan atau tidak. Biasanya kita akan mengetahui dengan berbagai konfirmasi sih, kalau ini kehendak Tuhan gitu ya. Jadi Tuhan memang nggak langsung berbicara kedengeran gitu ya, audible yang nggak selalu kayak begitu, lebih banyak enggak lah ya. Tetapi pada saat kita mau menguji ini kehendak Tuhan atau tidak, biasanya ada konfirmasi-konfirmasi. Jadi waktu kita melakukan sesuatu, ternyata ada konfirmasi dalam bentuk lain, misalnya ada orang yang mengatakan hal yang sama gitu ya, ada kejadian yang kita tidak duga lalu terjadi. Nah, itu hal-hal itu yang menunjukkan pada kita, oh ya ini kehendak Tuhan. Meskipun kelihatannya sulit. Ya, kalau kita berjalan saja, ya kita mungkin kurang yakin ini kehendak Tuhan atau nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita tetap berjalan bersama Tuhan itu kan nggak sepenuhnya kita punya apa keyakinan yang eh, 100% benar terus gitu. Ya nggak juga lah, kita manusia gitu ya. Yang penting kita berjalan sama Tuhan. Kalau berjalan sama Tuhan, maka Dia akan mengajarkan kita ini kehendaknya atau bukan. Dan itu memang bisa bertahap. Kadang-kadang kita nggak yakin, kadang-kadang kita melihat ya udah kita jalani saja, ya. Lalu berakhir, oh ya benar, ini ternyata kehendak Tuhan. Atau ternyata juga tadi seperti yang tadi saya sampaikan, gunungnya nggak pindah. Ya udah gunungnya nggak pindah, kita jangan kecewa, kita tetap percaya saja. Ya udah, itu artinya memang bukan kehendak Tuhan, gitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada Ya, pertanyaan kedua, cuman ini silakan. pertanyaan agak iseng sih Pak. Hmm. Itu kan waktu yang bayar dinar tadi kan sebetulnya kan Tuhan Yesus itu lagi sama murid-muridnya kan bukan cuman Petrus Pak, banyak yang lain. Iya. Kenapa yang disuruh bayar cuman Tuhan Yesus sama Petrus saja Pak? Yang lainnya nggak bayar atau bayar masing-masing Pak? Ini kan ceritanya Yesusnya lagi di dalam rumah, di dalam, yang di luar ada Petrus. Jadi mereka temuinnya Petrus kan. Karena memang mereka orang-orang Yahudi itu nggak, kalau ada rabi terkenal kan dia lihat muridnya aja. Jadi kebetulan memang dia cuma ngomong sama Petrus. Dan Petrusnya kan lapor ke Yesus, Yesus bilang gitu, ya udah. Jadi murid-murid yang lainnya mungkin lagi nggak ada di sana kemungkinan. Oke, baik Pak. Thank you Pak. Ya. Pak, berhubungan dengan pertanyaan Daniel tadi, Pak, itu uang kepingnya benar-benar ada di dalam mulut, Pak, ya? Di dalam mulut ikan itu, Pak. Iya. Secara tadinya saya berpikir ikan itu ditangkap, dijual, baru dapat kepingnya. Tadi saya berpikir berarti real ya, Pak ya? Iya, kalau dari ayatnya sih betul. Jadi di dalam mulutnya itu ada ada uang 4 dirham. Ada satu koin. Oke, Ya Bapak ini Ibu ada yang ditanyakan lagi? iya, boleh. Ini mujizat juga gitu ya, mujizat sekaligus pemeliharaan Tuhan gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, selamat malam Pak Ya, Mark. silakan Pak Edwin. Saya mau sharing sedikit ya, bagaimana apa namanya, merasakan kehendak Tuhan atau bukan, karena seringkali juga kalau itu berkaitan dengan kehidupan pribadi kita, kehendak pribadi kita, memang kita harus benar-benar berserah dan menggantungkan harap kita percaya kepada Tuhan, seperti yang Pak Mark jelaskan tadi. Kalau memang gunung itu tidak dipindahkan, ya sudah, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu ada dan sertai kita. Tapi pengalaman dari pelayanan-pelayanan yang sering saya lakukan, khususnya berkaitan dengan pelayanan misi dan penginjilan, saya sudah merasakan bagaimana ketika mau bergerak, mau pergi memberitakan Injil itu, di tengah-tengah tantangan, tengah-tengah pergumulan berkaitan dengan segala sesuatu yang harus dipersiapkan. Kadang saya bertanya, aduh Tuhan ini gimana? Misalnya berkaitan dengan dana. Betul. Aduh, ini cukup besar ini. Tapi selalu Tuhan mengingatkan ke saya, seperti mujizat 5 roti 2 ikan, dia bilang, apa yang ada padamu? Jadi memang itu bagian daripada bagaimana kita terlebih dahulu yang melakukan. Kita Ya. terlebih dahulu yang mau bergerak. Kita terlebih dahulu yang mau berkorban. Maka ya saya katakan puluhan kali saya mengalami itu. Dan saya mau katakan Tuhan itu baik. Kenapa? Karena Tuhan pasti cukupkan.
bahkan di luar daripada apa yang saya harapkan dengan teman-teman itu tim, saya katakan kita berdoa saja, karena ini kehendak Tuhan. Tuhan mau kita bergerak, Tuhan mau kita mau pergi untuk memberitakan Injil, karena kami pergi pelatihan-pelatihan penginjilan, Pak. Ya. Di desa-desa, di tempat-tempat daerah-daerah kantong Kristen, untuk supaya mereka dengan metode, mungkin Pak Mar pernah dengar evangelism explosion itu. Nah, itu yang kami lakukan, dan benar-benar Tuhan mencukupkan itu. Saya baru pulang juga 2 minggu lalu, dan Tuhan memang mencukupkan apa yang kami butuhkan. Jadi bagi saya adalah rintangan itu akan bisa kita hadapi, gunung itu bisa akan berpindah ketika kita mau bergerak, mau pergi, dan apa yang ada pada kita itu yang mau kita korbankan, itu yang mau kita lakukan. Ya. Bukan berharap orang lain menolong kita dulu baru kita mau bergerak, tidak, tapi kita mau bergerak dulu dan mau mengorbankan dulu apa yang ada pada kita, Tuhan pasti cukupkan. Itu yang saya sharing sedikit, dan pengalaman-pengalaman saya rasakan dan alami dengan tim. Saya katakan memang Tuhan itu baik ketika kita mau melakukan pekerjaannya, seperti di dalam Matius 28, amanat aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu sungguh nyata. Itu saja Pak Mark. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Edwin ya sharingnya. Ya, ini pengalaman nyata ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ada gunung di depan, misalnya masalah dana gitu ya. Ya udah, yang penting kita bertindak saja. Apa yang ada pada kita, betul. Tuhan Yesus waktu di 5 roti dan 2 ikan juga meminta murid-murid juga kasih cari apa yang ada gitu ya, 5 roti dan 2 ikan. Jadi dia bukan memberi makan dari langit tanpa bahan apapun gitu ya. Jadi apa yang ada padamu dibawa dulu. Betul. Itulah yang namanya bertindak gitu ya. Jadi yang penting kita punya iman yang diarahkan kepada hal yang benar, kepada Yesus dan kuasanya, dan apa kehendaknya kita ketahui, maka itu akan terjadi. Ya, bukan cuma percaya tok tapi nggak berbuat apa-apa ya. Kita berbuat, betul, dan itu terjadi. Ya, terima kasih tadi sharingnya Pak Edwin. Ya, mungkin sama-sama Pak Mark. Ya, saya kira cukup ya Pak Ferry ya. Oke, thank you Pak Mark atas apa yang sudah disampaikan. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate, dapat memberikan persembahan ke rekening BCA nomor 319 025 1585 atas nama GBI The City Tower. Saudara dapat pula men-scan QR Code yang tampil di layar dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung Kris. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.